lagi adine sing bobo. Nomor sekawan. Setelah Jadi anggota koperasi membuat perempuan-perempuan Bayat ini juga belajar banyak hal lain di luar proses usaha. Kelompok kita itu lebih dari 200 kelompok, jadi kita melakukan pelatihan ini nanti bergiliran. Jadi kita lihat di daerah situ sebenarnya membutuhkan pelatihan apa. buat kelompok itu urutan gambarnya seperti apa jadi sebuah cerita. Jadi kita metode pelatihan kita itu dengan metode gambar, karena kan ada beberapa yang memang kita huruf, kemudian juga kalau pakai media gambar itu kan lebih komunikatif. Walau telah punya lebih dari 1.000 anggota, Erma masih terus melakukan survei ke pelosok-pelosok Bayat. Berusaha menjaring lebih banyak perempuan masuk dalam lingkar sistem ekonomi mikro ini. Ia meyakini sistem koperasi akan menyelamatkan banyak orang dari jerat rentenir yang kerap terjadi. Rentenir aja tinggi itu bunganya. Tadi saya pilih ikut Mbak Irma, tapi kalau ikut Mbak Irma kan harus sekolah dulu 5 minggu baru bisa mengajukan. Ibu langsung waktu itu ikut dulu ya pelatihannya? Pelatihan 5 minggu terus bisa mengajukan. Setelah mengajukan nanti disurvei di rumah terus bisa cair. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan teman-teman dari koperasi adalah survei ya Mbak ya? Untuk melihat keadaan nasabah ya? Kemudian untuk plafon pinjaman itu disesuaikan dengan hasil survei. Jadi mungkin hasil survei penghasilannya mungkin sehari 30, ini layak 1 juta, bukan seperti itu. Kadang-kadang walaupun secara angka itu layak 1 juta, kita kadang-kadang ngasih 500. Selama 15 tahun berjalan, Erma mengaku tak pernah kecewa pada nasabah-nasabahnya. Hampir tak pernah terjadi kasus kredit macet. Alhamdulillah untuk mitra usaha mandiri tingkat kemacetannya masih 0% ya, berarti lancar ya insya Iya. Allah. Sebagian nasabah Erma kini sudah sangat mandiri dan tak lagi bergantung pada pinjaman dana. Walau begitu, tali silaturahmi tak pernah putus di antara mereka. Surati adalah mantan nasabah Koperasi Mitra Usaha Mandiri. 15 tahun lalu, rumahnya hanya bilik bambu. Namun penghidupannya berubah setelah bisa melanjutkan usaha dengan modal dari Mitra Usaha Mandiri. Salah satu nasabah koperasi yang kini sudah mandiri atau sudah mungkin dikategorikan berhasil adalah Ibu Surati yang mempunyai warung nasi goreng, mie godok yang ada di Klaten. Malam ini saya akan coba ngobrol dengan Bu Surati tentang kesuksesan beliau dan juga saya mungkin bisa mencicipi sedikit masakannya. Ibu Surati, selamat malam. Lagi sibuk Bu? Banyak? Banyak ya, rame ya Bu ya? Udah berapa lama Bu di jualan di Udah 15 tahun. 15 tahun ya? Semenjak dari koperasi? Ya. Surati dan suaminya dulu memulai usaha dengan berdagang nasi goreng keliling. Penghasilannya dulu kembang kempis. Seringkali bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Waktu itu Ibu kan sempat agak keras hidupnya, maksudnya keliling, dagang keliling juga. Sampai bisa kepikiran mau pinjem uang ke Mbak Erma. Pengen maju atau gimana waktu itu yang dipikiran Ibu? Gini, kan saya di ibu-ibu, Bu mau pinjam uang Mbak Irma, terus dia itu pakai jaminan enggak? Saya bilang tuh, katanya enggak gitu. Terus kalau pakai jaminan saya enggak punya jaminan, enggak cuman KTP gitu. Terus saya coba, nanti kalau katanya suruh sekolahan dulu, disekolahin dulu gitu. Terus dipinjemin 500 gitu. 1 minggu sekolah turun 500.000. Turun 500.000. Terus 1 minggunya itu dulu 1 minggunya 5
5.000. Nyicilnya 5.000. Saya belikan alat-alat gerobak gitu sama gerobaknya. Dulu kan 500 uangnya masih dibelikan, masih dapat gerobak, dapat alat gerobak gitu. Dengan modal 500.000, juga kegigihan berusaha, warung mie godok Surati kini bisa memberinya penghasilan hingga 10 juta rupiah per bulan. Saya terima kasih sekali sama Bu Erma. Saya orang miskin ditolong tanpa jaminan. Saya dulu miskin, sekarang saya sudah bisa menyekolahkan anak, bisa punya warung, bisa anak saya kuliah sampai selesai. Itu terima kasih sama Bu Erma. Erma dan koperasinya telah membangun jembatan bagi perempuan-perempuan yang dengan statusnya tak pernah mungkin punya akses pada pinjaman bank konvensional. Menaruh kepercayaan dan menciptakan kesempatan bagi mereka yang selalu jadi pihak paling miskin dari kelompok miskin. Dampak efek dari kemiskinan itu biasanya efek yang paling kena dampaknya itulah perempuan. Kemudian perempuan itu biasanya kalau punya penghasilan itu akan untuk kesejahteraan keluarga. Memang misi kita kenapa mesti perempuan ya karena memang kita peduli dengan perempuan, bagaimana perempuan itu mandiri. Dari Erma dan warga Bayat kita belajar bahwa bukan suatu hal yang mustahil untuk keluar dari kemiskinan. Setiap orang pasti mampu mengubah nasibnya jika mereka mau berusaha. Sampai jumpa pekan depan.